Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dendi dari kelas 3D Ekonomi Syariah, NIM 2382120 149. Mata kuliah Usul Fikih Qawaid Fikiyah, dosen pengampu Bapak Ahmad Otong Bustami LC MAG. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil syara dan menetapkan hukum. Kaidah ini juga disebut sebagai kaidah istimbatiyah atau kaidah lugawiyah. Jadi, kaidah usuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil syarah, titik tolak pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan metode penggalian hukum. Kaidah usuliyah disebut juga sebagai dasar-dasar pemaknaan terhadap kalimat atau kata-kata yang digunakan dalam teks atau nas yang memberikan arti hukum tertentu dengan didasarkan kepada pengamatan kebahasaan dan kesastraan Arab. Menurut Dr. Anjas Ahmad Muhammad Asy-Syafi'i dalam bukunya Usul Fikih Islami menyatakan bahwa kaidah adalah hukum-hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh yang dijadikan jalan untuk terciptanya masing-masing hukum juz. Fatri Ridwan dalam bukunya mengatakan min filsafat at-Talsy al-Islami menyatakan bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau general law yang meliputi semua bagian-bagiannya. Pengertian usuliyah sendiri diambil dari kata asal yang diberi nisbah, yang berfungsi untuk membangsakan atau menjeniskan. Dalam arti etimologi, asal mempunyai makna sesuatu yang dijadikan dasar atas sesuatu yang lain. Dalam arti terminologisial mempunyai 5 pengertian, yaitu yang pertama ada asal berarti kaidah yang bersifat menyeluruh, asal berarti yang lebih kuat, asal berarti hukum asal atau mustazab. Yang keempat ada asal berarti makis alaih atau dalam bab kias. Yang kelima ada asal berarti dalil. Macam-macam kaidah usuliyah. Yang pertama ada kaidah yang berkaitan dengan amr yang menunjukkan kewajiban. Yang kedua ada kaidah tafsir, kaidah yang berkaitan dengan penafsiran terhadap lafaz-lafaz dalam teks Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ada kaidah nasik dan mansuk, kaidah yang membahas tentang ayat atau hadis yang mengganti nasik ayat atau hadis sebelumnya atau mansuk. D. Yang keempat ada kaidah hukum dan khusus, kaidah yang berkaitan dengan hubungan antara hukum umum dan hukum khusus. Yang kelima ada kaidah mutlak dan muqayyad, kaidah yang membedakan antara hukum yang berlaku umum atau mutlak dan hukum yang memiliki syarat atau pengecualian atau muqayyad. Yang keenam ada kaidah yang digunakan untuk kaidah qiyas, kaidah yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu perkara yang belum ada dalil khusus dengan cara menyamakan dengan perkara lain yang sudah ada dalilnya. Yang ketujuh ada kaidah ihtisan, kaidah yang digunakan untuk memilih hukum yang lebih baik dan lebih sesuai dengan maslahat atau kepentingan umat. Fungsi dari kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah adalah kaidah yang digunakan untuk memahami hukum-hukum mengenai perbuatan manusia yang ada dalam nas. Fungsi utama dari kaidah usuliyah menurut Amin Darman adalah untuk mengangkat ketentuan-ketentuan hukum Islam yang terpapar dalam Al-Quran dan Al-Sunnah sehingga setiap orang mukallaf dapat mengetahuinya dengan baik dan menerima sebagai ketentuannya, baik secara yakin maupun zan. Para ulama menempuh langkah-langkah kreatif menurut norma-norma hukum itu yang terpapar secara acak dalam Al-Quran dan Al-Sunnah dalam bentuk kalam-kalam yang tertulis, dan mereka tidak berjumpa langsung dengan Rasulullah sebagai orang yang menyampaikan kalam tersebut dan mampu menjelaskan dengan baik. Dengan tujuan demikian, kaidah usuliyah ini hanya merupakan metodologi kajian hukum dari nas-nas Al-Quran dan Al-Sunnah yang berfungsi mengangkat ketentuan-ketentuan hukum Islam. Kaidah usuliyah adalah kaidah yang digunakan untuk memahami hukum-hukum mengenai perbuatan manusia
yang ada dalam nas Al-Quran dan Al-Hadis. Berikut adalah beberapa fungsi kaidah usuliyah. Yang pertama, sebagai pedoman untuk menggali dalil syarah, titik tolak pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan metode penggalian hukum. Yang kedua, ada sebagai sarana untuk melakukan istimbat hukum syarah yang bersifat amaliyah. Yang ketiga, sebagai dasar untuk menentukan hukum-hukum syarah yang bersifat umum. Yang keempat, sebagai alat untuk menentukan hukum-hukum syarah yang bersifat khusus. Yang kelima, ada sebagai alat untuk menentukan hukum-hukum syarah yang bersifat hukum. Yang keenam, ada sebagai alat untuk menentukan hukum-hukum syarah yang bersifat analogis. Yang ketujuh, sebagai alat untuk menentukan hukum-hukum syarah yang bersifat relatif. Yang kedelapan, ada sebagai alat untuk menentukan hukum-hukum syarah yang bersifat kausal. Yang terakhir, ada sebagai alat untuk menentukan hukum-hukum syarah yang bersifat ihtisan. Kaidah usuliyah merupakan gabungan dari kata kaidah dan usuliyah. Kaidah dalam bahasa Arab ditulis dengan kaidah, yang artinya patokan, pedoman, dan titik tolak. Ada pula yang mengartikan dengan peraturan, bentuk jamak kaidah mufrad. Adapun usuliyah berasal dari kata al-asli, artinya pokok, dasar, atau dalil sebagai landasan. Kaidah usuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil syarah, ditolak, pengambilan dalil, atau peraturan yang dijadikan metode penggalian hukum. Kaidah usuliyah disebut sebagai kaidah istimbati atau ada yang menyebut sebagai kisah lugaya. Kaidah usuliyah adalah dasar-dasar pemaknaan terhadap kalimat atau kata yang digunakan dalam teks atau nas yang memberikan arti hukum tertentu dengan didasarkan kepada pengamatan kebahasaan dan kesastraan Arab. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.